Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini insyaallah kita kembali belajar bersama mengenai ilmu mustalah hadis, syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, di mana pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-hadisul fardu. Dan ini sesuai urutan mandhumahnya yang sebelumnya kita sudah membahas tentang al-hadis al-maqlub, dan sekarang kita akan bahas al-hadis al-fardu. Sebagaimana Imam Al-Baiquni mengatakan dalam mandhumahnya, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Al-fardu secara bahasa artinya adalah tafarrud, at-tafarrud, sendiri. Adamul musyarakah, tidak bersama yang lain. Au yuqal witru, atau dikatakan ganjil. Adapun secara istilah, Imam Baiquni mengatakan ma qayyadtahu bi thiqatin, yaitu yang ikat dengan siqah, artinya yang dibarengi dengan siqah. Maknahu an yatafarrada bil hadisi an rawin muayyanin siqatun min ashabihi aw lamidhihi. Maksudnya adalah seorang perawi siqah itu sendiri dalam meriwayatkan dari seorang perawi yang siqah, baik itu dari gurunya ataupun muridnya. Wa huwal fardul muqayyad, ini namanya al-fardu muqayyad, ya, sendiri tapi dia terikat. Maksudnya kenapa kita bahas ini, karena akan ada masalah lagi kalau misalnya seorang yang lemah itu orang yang menyelisihi orang siqah, tapi menyelisihi siqah yang lebih siqah, itu namanya syadz. Nah, sementara orang yang tidak siqah, kalau misalnya dia menyelisihi orang siqah, itu namanya mungkar. Nanti kita akan dibahas. Jadi ini sangat penting dibahas, dan ini akan sangat berpengaruh. Hadis ini tingkatannya apakah tahapnya lemah saja atau lebih parah lagi gitu. Makanya penting dibahas, apa urgensi membahas dari kenapa harus dibahas perawi yang sendiri gitu. Jadi itu tadi, kalau misalnya dia sendiri itu bisa nanti berdampak hadisnya itu bisa menjadi mungkar. Tapi kalau siqah beda lagi. Jadi misalnya para ulama ahli hadis itu menilai satu hadis bahwa ada satu hadis tidak diriwayatkan, yang diriwayatkan oleh siqah dari fulan misalnya, dan fulan ini bisa saja lemah atau tidak. Contohnya misalnya di sini disebutkan ma akhrajahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, faqala haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW dakhala 'am al-fath. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan di dalam sanadnya terdapat ada namanya Ibn Shihab. Nah, Ibn Shihab ini meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ibn Shihab itu meriwayatkan ke Imam Malik.
Jadi dari Rasulullah kemudian disampaikan kepada Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik menyampaikan kepada Ibnu Syihab, kemudian Ibnu Syihab menyampaikan kepada Malik bin Anas. Nah, Ibnu Syihab ini bisa saja dia meriwayatkan beberapa muridnya misalnya, itu ada yang lemah, ada yang siqah. Nah, tapi di sini khusus Malik bin Anas itu adalah orang yang siqah. Makanya Malik bin Anas adalah dalam hadis ini dia sendiri sebagai yang siqah di antara murid-muridnya Ibnu Syihab. Seperti itu. Nah, kemudian ini namanya al-fardu siqah dengan sendiri. Kemudian ada namanya al-jam'u. Apa yang dimaksud dengan al-fardu dengan jam' ini? Maksudnya adalah ma quyida bi jam'in muayyan, mislu ma quyida bi tafarrudi ahli al-baldah muayyanatin. Itu maksudnya adalah yang diriwayatkan, yang terikat, yang apa namanya? Satu riwayat itu hanya diriwayatkan oleh satu daerah saja gitu, satu kota saja atau satu negara saja. Tidak diriwayatkan oleh daerah yang lain. Nah, itu juga sendiri juga namanya. Jadi satu daerah. Kalau tadi satu siqah. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, beliau mengatakan haddatsana Musaddad wa Ahmad bin Abi Syu'aib Al-Harrani qala haddatsana Waqi' haddatsana Dalham ibn Salih an Hujair ibn Abdullah an Ibn Buraidah an abihi anna an-Najashi ahda ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Qala Abu Daud, hada mimma tafarrada bihi ahli Basrah. Jadi hadis ini hanya diriwayatkan oleh orang Basrah saja. Tidak diriwayatkan oleh orang Makkah, orang Yaman, tidak diriwayatkan oleh orang Kufah, orang Syam. Jadi khusus hanya orang Basrah. Jadi ini menunjukkan bahwa sendirinya itu satunya di sini adalah tafarradnya adalah satu daerah saja. Kalau tadi satu siqah saja. Kemudian yang ketiga ada namanya al-qasr. Tafarrudu bi qasrin. Apa maksudnya? Yaitu ma tafarradu bihi rawin maqsuran ala riwayati rawin muayyanatin. Jadi seseorang hanya sendiri meriwayatkan, dia itu hanya meriwayatkan dari seseorang saja gitu. Maksudnya adalah seperti dalam contohnya di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, beliau mengatakan haddatsana Musa bin Ismail wa Daud ibn Syabib al-ma'na Syabib al-ma'na qala haddatsana Hammad an Ayyub عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام قال أبو داود. Dan Abu Daud mengatakan wa hadzal hadits lam yarwihi an Ayyuba illa Hammad ibnu Salamah. Jadi secara ringkasnya kita buat sini secara diagramnya. Jadi al-tafarrud al-hadisul fardu al-fardu itu ada 3 macam. Ada namanya bisiqah, kemudian ada namanya bil jam', kemudian terakhir ada namanya bil qasr.
Maksudnya adalah kalau misalnya tadi contoh di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam dakhala amal fath, dakhala amal fathi. Nah, ini hadisnya. Kemudian melalui Anas bin Malik, kemudian lanjut Ibnu Syihab, kemudian baru Malik bin Anas, kemudian Abdullah bin Yusuf, kemudian Al-Bukhari. Nah, hadis berikutnya adalah nanti kita jelaskan apa bedanya dan apa maksudnya semua ini. Di sini contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu mengenai An-Najashi ahda ila Rasulullah, An-Najashi ahda ila Rasulullah, bahwa Najashi ini menghadiahkan kepada Rasulullah SAW khuffaini, dua khuf. Nah, hadis ini diriwayatkan Abu Daud dari Rasulullah, kemudian melalui Abu Ibnu Buraidah. Abu Ibnu Buraidah. Kemudian anaknya Ibnu Buraidah. Kemudian Hujair bin Abdullah kemudian Dalham ibn Saleh, kemudian Waqi', kemudian Musaddad dan Ahmad, Musaddad wa Ahmad, kemudian Abu Daud. Kemudian yang contoh yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga, yaitu mengenai Anna Bilalan adzana qabla tulu'il fajri. Anna Bilalan, bahwa Bilal azan sebelum terbit fajar. Qabla tulu'il fajri. Dan ini melalui Ibnu Umar, kemudian Nafi', kemudian Ayyub, kemudian Hamad. Setelah itu Musa bin Ismail dan Daud ibn Syabib.
Kemudian Abu Daud. Tolong diperhatikan dalam 3 contoh ini. Hadis yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW dakhala amal fathi, memasuki tahun penaklukan Mekah, wa ala ra'sihi al-mighfar, dan di kepalanya ada topi besi. Falamma naza'ahu, kemudian ketika Nabi SAW melepaskannya, ja'a rajulun, datang seseorang berkata, inna ibn Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah, sesungguhnya Ibnu Khatal naik ke memanjat astar atau tirai dari Ka'bah. Faqala, Nabi mengatakan uqtuluhu, bunuhlah dia. Maksudnya itu adalah satu kejadian pada penaklukan Mekah di mana sebelum-sebelumnya orang kafir Quraisy di Mekah itu selalu menyiksa, selalu menganiaya, menzalimi kaum muslimin, termasuk Ibnu Khatal tadi. Nah, dan dia saking ketakutannya, dia manjat ke Ka'bah. Manjat Ka'bah, kemudian Nabi memerintahkan untuk dibunuh karena dia termasuk orang yang menzalimi kaum muslimin. Nah, hadis ini di mana salah satu perawinya adalah Malik bin Anas, kemudian ada Ibnu Syihab. Nah, Ibnu Syihab memiliki banyak murid, salah satunya adalah Malik bin Anas. Nah, Malik bin Anas ini adalah siqah sendirinya di sini dalam meriwayatkan hadis ini. Hanya dia sendiri yang siqah dalam masalah hadis ini. Sementara yang lain tidak siqah. Maka ini dihukumi hadis yang sendiri yang diriwayatkan oleh siqah. Sementara murid-murid yang lain itu lemah. Seperti itu. Makanya dia sendiri. Malik bin Anas sendiri, siqah. Makanya dikatakan al-fardu sendiri dengan siqah. Kemudian hadis ini anna Najasyi ahda ila Rasulullah SAW khuffaini aswadaini, bahwasanya Najasyi, Raja Habasyah yang di Afrika, memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW khuf. 2 khuf itu adalah sepatu yang sampai ke betis. Nah, hadis ini hanya diriwayatkan oleh orang Basrah. Sebagaimana keterangannya di sini. Artinya apa? Tidak diriwayatkan oleh selain orang Basrah. Menurut Abu Daud sendiri, menurut Abu Daud, hadis ini hanya diriwayatkan oleh orang Basrah saja. Musaddad, Waqi, ini semuanya orang Basrah. Kemudian jadi bukan orang Madinah, bukan orang Makkah, bukan orang Syam. Jadi karena dia orang Basrah saja, maka dikatakan dia satu tempat gitu. Kemudian yang terakhir adalah qasru. Qasru yaitu terbatas hanya satu orang. Salah satu contohnya adalah hadis anna Bilalan adzana qabla tulu'il fajri. Bahwasanya Bilal itu azan sebelum terbitnya fajar. Nah, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nafi', Ayyub, Hammad. Nah, kata Abu Daud, tidak ada yang meriwayatkan melalui Ayyub ini kecuali Hammad. Nah, jadi cuma Hammad saja yang meriwayatkan dari Ayyub. Tidak ada muridnya yang lain. Tidak ada muridnya yang lain. Kalau ini tadi kan ada murid yang lain. Ada murid yang lain sehingga bisa ada alternatif hadis ini diriwayatkan oleh murid lain, tapi mereka tidak siqah seperti Malik bin Anas. Tapi kalau ini cuman Hammad aja meriwayatkan, artinya cuman Ayyub ini memiliki riwayat hanya melalui Hammad saja, tidak ada yang lain. Tidak ada hadis dari murid yang lain, tidak ada muridnya yang lain, tidak ada.
tidak ada. Makanya dia sendiri gitu. Nah, terbatas, jadi aib aja. Itu sekilas mengenai tentang al-hadis al-fardh. Dan sekarang kita akan bahas mengenai al-hadis al-mu'allal. Sementara an-Nadim rahimahullah ta'ala ila mabhasin akhar min mabahisi ulumil hadis faqala. Kemudian Imam Baiquni rahimahullah ta'ala pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu sebagaimana beliau mengatakan wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Itu namanya mu'allal. Apa yang terkena illah, yang tidak kelihatan atau yang tersembunyi, maka dinamakan mu'allal. Kena penyakit, namanya hadis berpenyakit. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis berpenyakit ini? Al-mu'allal secara bahasa sebenarnya diambil dari kata ismu maf'ul min a'alla. A'alla. Fahuwa mu'allun. Nah, sebenarnya adalah mu'allun. Wa ma'nahu marid. Maknanya adalah sakit atau alil. Wa ajaza ba'du ahli ilmi lafzata mu'allal. Nah, dan sebagian ahli ilmu, ahli bahasa, ulama bahasa membolehkan pengucapan mu'allal. Padahal asli katanya adalah dari kata a'alla. Seharusnya adalah mu'allun tanpa jadi al-mu'allal ini sebenarnya diambil dari kata fi'il a'alla. Jadi lamnya hanya bertasydid. Lamnya itu hanya 2 atau bertasydid. Kalau ini 3. Nah, isim maf'ulnya adalah mu'allalun. Mu'allun, bukan mu'allalun. Tapi boleh juga menambahkan lam. Mu'allalun. Jadi 3 lamnya. Kalau ini 2, karena dia bertasydid aslinya adalah 2. Tapi ini kalau ini 3, mu'allalun. Al-mu'allalu. 3 dia. 1 bertasydid, ini sebenarnya 2, kemudian tambah 1 lagi 3. Wa illa fa innal asah lughatan an qala hadisun mu'all. Sebenarnya yang paling benar itu adalah hadis mu'allun, bukan mu'allalun. Tapi kita ngikut dari buku, dari matan Imam Baiquni mengatakan mu'allalun. Ada yang juga mengatakan boleh. Wa yaquluna hadisun ma'lul, atau ada juga yang mengatakan hadis ma'lul. Wa qad ankaraha ba'duhum lakinnal amra yasirun fiha wal khatba hayyinun. Nah, dia sebagian ulama itu memang tidak setuju pengucapan mu'allalun tadi. Tidak setuju. Tapi masalah ini adalah masalah yang tidak terlalu tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting banget untuk diperdebatkan, ya, karena masih ada sebagian ulama itu membolehkan pengucapan mu'allalun atau mu'allun. Kemudian secara istilah, wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa, ay anna al-hadits alladhi i'tarahu sababun ghamidun aw khafiyyun qadihun fi isnadihi aw fi matnihi ma'a anna adh-dhahir as-salamatu minhu. Jadi wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa, yaitu adalah hadis yang i'tarahu sababun ghamid, yang memiliki penyebab yang tersembunyi, qadihun fi isnad, yang merusak isnadnya, sanadnya, artinya menjadikan sanad itu tidak thiqah.
aw fi matnihi, atau merusak matannya, ma'anna adh-dhahir as-salamatu minhu, padahal secara zahir itu tidak ada masalah gitu. Secara zahir hadisnya sahih gitu. Secara zahir hadisnya bisa diterima. Tapi ketika diteliti ternyata ada masalah. Mu'allalun indahum qad urifa. Nah, itu namanya mu'allal menurut ulama hadis. Ay anna hadha at-ta'rif huwa haddu al-hadisi 'inda ahli al-fanni. Ini adalah definisi dari menurut ulama hadis. Wala yumkin an tudraka al-'illah illa ba'da jam'i turuq wal fass anha was-sabru li jami'il marwiyat rawi. Perlu diperhatikan, tidak mungkin akan ditemukan satu illah atau satu penyakit dalam satu hadis kecuali setelah mengumpulkan beberapa jalur hadis, misalnya jalur riwayat, misalnya hadis tadi anna Bilalan, atau misalnya anna Najashi ahda ila Rasulullah SAW khuffaini. Nah, ini hadis ini bisa sahih, bisa dhaif. Nah, bagaimana kita menilai sahihnya atau dhaifnya? Maka dengan cara mengumpulkan beberapa jalur. Ada nggak jalur yang lain selain riwayat yang ini? Selain riwayat Abu Daud, Imam Tirmidzi meriwayatkan nggak? Imam Nasai meriwayatkan nggak gitu? Atau imam-imam yang lain meriwayatkan nggak? Jadi kita kumpulin dulu. Kemudian dicek satu-satu sanadnya. Apakah sanadnya sahih semua atau tidak? Kemudian memeriksanya. Kemudian wasabru, dengan memfilter. Nah, difilter lagi sanad-sanadnya itu. Siapa yang sahih, kemudian apakah dia menyelisih sahih, apakah hafalannya kuat atau lemah, dan seterusnya. Kemudian dikumpulkan, setelah dikumpulkan, dicek, kemudian difilter, kemudian dibanding-bandingkan antara riwayat-riwayat yang sahih, kemudian wa tu'rafu bi adillatin muta'addatin minha at-tafarrud. Kemudian untuk menilainya lebih jauh lagi, apakah hadis ini benar-benar sahih atau tidak, maka dibantu lagi dengan beberapa cara, yaitu apakah dia ini tafarrud, meriwayatkan hanya satu saja, hanya dari satu orang saja, atau dia menyelisihi yang lebih sahih. Nah, seperti itu. Jadi dari situ akan ketahuan hadis ini diterima atau tidak. Seperti itu. Wal farqu bainal illah wa adillatiha wa asbabiha. Perbedaan antara illah, apa itu illah, dan dalil-dalilnya, kemudian apa penyebabnya. Likai yudrikan ad-darisu haqiqatul illah, agar seorang pelajar mengetahui illah yang sebenarnya, yajibu alaihi an yufarriq bainal illah dzatiha, antara illah itu sendiri, penyakit itu sendiri, wa baina adillatiha, dan bisa membedakan apa dalil-dalilnya, petunjuknya, awil qara'in allati kashafat linnaqid aslul illah. Apa petunjuknya, apa bukti-buktinya yang bisa dijadikan untuk menyingkap penyebab illah tersebut. Kemudian juga bisa seorang pelajar itu membedakan antara illah itu dengan penyebab illahnya. Kok bisa ada illahnya? Yang pertama adalah mengenai dalail illah. Wahiyya tilkal dalail wal alamat wal dhahir allati yustadallu biha wa yadhhar min khilaliha anna hadithan ma qad asabathu illah. Jadi dalil-dalil illah ini adalah petunjuk atau bukti atau tanda yang muncul, yang kelihatan, yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa berdasarkan petunjuk tersebut bahwa hadis ini ada ilahnya.
Nah, itu adalah dinamakan buktinya atau dalail illah. Wa hiya alamatu ala wuqu'il illah wa la yudrikuha illa al-alim al-mutakhassis. Nah, tentunya bagaimana kita menilai satu hadis itu adalah ada ilahnya atau tidak, ini bukan pekerjaan yang ringan ya. Ini adalah pekerjaan orang yang alim al-mutakhassis. Ya, memang sudah ini kerjaannya orang yang ahli ilmu, ahli hadis yang benar-benar mumpuni ilmunya di situ. Tidak sembarangan. Wal hafidul basir, dan dia benar-benar hafid dan basir, punya ilmu yang dalam. Wan naqid, dan dia bisa mengkritik hadis tersebut. Ka'ilalil abdan, sebagaimana misalnya dokter itu bisa mengecek seorang itu ada penyakitnya atau tidak dalam tubuh orang lain. Nah, jadi dokter ketika seorang ada yang sakit, datang ke rumah sakit, kemudian dia pengen memeriksakan dia sakit apa, dia lagi sehat atau tidak, itu kan ada ahlinya yang mengecek gitu. Ada ahlinya, itu dokter. Begitu juga dengan hadis. Hadis ini bagaimana kita bisa menilai, bagaimana seseorang bisa menilainya bahwa itu adalah hadis sahih atau lemah atau hasan, itu ya kita serahkan ke ahlinya, ahli hadis. Bal qad tadharu li ghairihi mimman huwa dunahu fil ilmi wad dirayah wal khibrah annaha salimatun sahihah. Jadi ya, kenapa harus orang ahli gitu? Karena misalnya kita tuh merasakan sakit, bisa saja teman kita yang bukan dokter itu menilai kita tuh nggak sakit karena dia nggak ahli. Nah, tapi ketika dibawa ke dokter, ternyata dibilang dokter, oh sakitnya ini. Begitu juga dengan hadis, orang yang tidak berilmu ya bisa saja mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Sementara ketika diserahkan ke ahlinya, hadis ini sahih enggak? Ternyata dibilangnya adalah, mungkin saja hadisnya adalah dhaif. Yaitu perbandingannya seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim, tidak ada yang bisa memponis hadis ini sahih atau dhaif kecuali ahlinya. Wa hadhihi adh-dhawahir hiya allati yusammiha al-muhadditsun qara'inul ta'lil. Nah, ini yang dinamakan oleh al-hadis itu adalah qara'in, tanda-tanda atau bukti-bukti ta'lil. Wa yastadilluna biha ala illatin ma qad waqa'at fi riwayah. Dan mereka setelah mengetahui, ahli hadis itu setelah mereka mengetahui bukti-buktinya, ilahnya terdapat dalam satu riwayat, misalnya at-tafarrud. Nah, at-tafarrud. Dari mana kok dia tahu bahwa ini memang cuma dari sini aja? Misalnya tadi ada Hamad meriwayatkan dari Ayyub. Ayyub itu cuma Hamad aja yang meriwayatkan dari dia, tidak ada yang lain, tidak ada muridnya yang lain. Dari mana kok bisa tahu? Ya ahli hadis, orang yang sudah mendalami itu yang mengatakan itu, seperti Abu Daud mengatakan tadi. Kemudian wal mukhalafah, dari mana kita tahu kalau hadis ini menyelisih hadis yang itu? Ya tentunya dari ahli hadisnya, orang yang mendalami. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, al-illah dzatuha. Al-illah dzatuha, apa itu illah yang sebenarnya? Wa hiya al-khata' alladhi i'tara ar-riwayah. Illah itu adalah kesalahan yang terdapat dalam satu riwayat, dalam satu hadis. Min waslil hadis mursal. Misalnya hadis mursal itu kan adalah terputus, yaitu tidak ada sahabat gitu. Nah, misalnya tabi'in itu langsung mengatakan anna Nabi SAW. Qala Nabi SAW. Seorang tabi'in mengatakan qala Nabi SAW. Itu namanya hadis mursal. Nah, tiba-tiba ditambahkan nama salah seorang sahabat, padahal sahabat ini tidak pernah bertemu dengan dia gitu. Nah, dari situ kan ketahuan ini adalah kesalahan. Au raf'i mauqufin, atau hadis mauquf dikatakan marfu'.
Nah, perkataan sahabat dikatakan adalah sebagai perkataan Nabi. Au ziyadatin fis sanad fi isnadin au naqsin, atau menambahkan dalam sanad atau menguranginya. Misalnya jumlah sanadnya totalnya misalnya 5 orang, tambahnya jadi 6 atau jadi 7. Ini kan adalah sebuah kesalahan juga. Atau dikurangi, misalnya jadi 3, dari 5 menjadi 3. Misalnya dari Nabi SAW, kemudian Abu Hurairah, kemudian Fulan, kemudian Fulan, selesai. 3 orang jadinya. Sebenarnya yang jadi perawi itu adalah 5 orang. Au tabdili fi matn, atau pengubahan di matannya, diubah-ubahnya di matannya. Au qalbu isnad, atau mengganti sanadnya. Kayak seperti yang kita pelajari sebelumnya. Hadis A sama hadis B. Sanadnya hadis A dijadikan jadi sanad hadis B. Nah, ini kan adalah sebuah kesalahan juga. Au qalbu matn wa ghairiha, atau sebaliknya mengganti matannya yang diganti. Wa ghalibul ilal takunu mabniyatun 'ala al-ikhtilaf. Nah, kebanyakan ilah-ilah ini yang kita sebutkan tadi, menyambungkan hadis mursal padahal tidak tersambung, mengangkat hadis mauquf menjadikan perkataan sahabat sebagai perkataan Nabi. Ini adalah semua ilah. Ini dibangun dari ikhtilaf. Wa yadhharu hadzal amru al-khafi lin-naqadi ba'da bahsi an turuqil hadisi wan nadhar fiha. Dan ini akan kelihatan masalah yang sangat-sangat sangat samar ini akan kelihatan bagi ahli hadis setelah mereka membahasnya, setelah menyelidikinya, kemudian mengumpulkan beberapa sanadnya, jalur-jalurnya, kemudian melihatnya, menelitinya, membanding-bandingkannya, kemudian mentahqiqnya, kemudian menyelidiki atau terus-menerus. Kemudian setelah itu muncullah ada namanya murajjihat. Fayahtadin naqid bidzalika ila qara'in tarjih. Nah, setelah itu barulah namanya bisa ditarjih. Oh, ternyata yang paling benar adalah hadis yang ini. Hadis ini lemah, sementara hadis ini tidak. Misalnya ada 2 hadis yang bertentangan. Kan itu dari mana kita tahu bahwa hadis ini adalah yang satu ini sahih, yang satu ini lemah. Nah, dari secara zahir kan bertentangan. Nah, bagaimana untuk mengetahui? Ya, kita serahkan ke ahlinya, dia akan melihat, dia akan mengetahui bahwa ini adalah yang dhaif, ini adalah yang sahih. Seperti perkataan Ibnu Ma'in, Hammad ibn Salamah asbatun nasi fi sabitin al-Bunani. Ibnu Ma'in mengatakan Hammad ibn Salamah adalah asbatun nas, orang yang paling sabat, orang yang paling thiqah fi sabitil Bunani. Fayaqumun naqid bitasbibil khata' fil hadis al-mawsul masalan. Kemudian seorang ahli hadis melakukan mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam satu hadis yang tadi. Misalnya, fayaqulu as-sahih anna hadzal hadis mursal wa laysa mausulan. Kemudian setelah itu dikatakannya adalah hadis ini ternyata mursal, artinya sanadnya tidak bersambung kepada Nabi. Ada sahabat yang terputus. Au taswibi waqfin ila fil marfu', atau dia mengatakan ternyata ini adalah perkataan sahabat bukan perkataan Nabi. Au ma'rifati idraj hadis, atau di sini namanya mudraj. Nah, seperti itu. Jadi setelah dicek, ditelusuri, kemudian diselidiki, baru akan ketahuan hadis ini mursal atau tidak, munqati atau tidak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah asbabul illah. Penyebab illah. Kenapa bisa terjadi ada illah? Wahiyal asbab allati addat ila hudusil khata' awil khalal fi riwayati kaqarinati dha'fi thiqah fi ba'di syuyukhihi. Penyebab illah ini adalah yang menjadikan terjadinya kesalahan atau kekeliruan
dalam satu riwayat hadis seperti tanda seorang itu adalah lemah. Kaqarinatud dha'fi as-siqah, melemahkan seseorang. Fi ba'di syuyukhihi, dia mengatakan sebagian gurunya adalah lemah. Au dha'fihi fi ba'dil buldan, atau mengatakan penduduk ini orangnya lemah. Contoh adalah mislu hakam al-Imam Ahmad bin Hanbal fi marwiyatil Hakam Ibnu Atiyah an Thabit. Faqala haula'i syuyukh yukhti'una ala Thabit. Misalnya Imam Ahmad mengatakan tentang riwayat yang disampaikan oleh Hakam bin Atiyah dan dari Thabit. Beliau mengatakan haula'i syuyukh yukhti'una ala Thabit. Guru-gurunya itu menyalahkan Thabit. Wa dzakara lil Hakam wa dzukira lil Hakam Ibnu Atiyah an Thabit an Anas ahadits manakir. Kemudian disebutkan juga bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Atiyah dari Anas adalah hadis-hadis yang mungkar semuanya. Wa qala aidan Suhail ibnu Hazm yarwi an Thabitin munkarat. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan Suhail ibnu Hazm meriwayatkan dari Thabit hadis-hadis yang mungkar. Nah, jadi dari sini kita tahu apa penyebabnya bahwa illah itu ada dalam satu riwayat. Salah satunya adalah penyebabnya adalah seorang tersebut memang sukanya meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Nah, ini sudah cukup menjadi bukti dia akan diklaim, akan dihukumi bahwa dia adalah orang yang lemah. Hadisnya tidak boleh diterima. Kemudian tambihun ham. Perhatian penting yang perlu diperhatikan adalah bainal hadisul mu'allal wal hadisus syadz umumun wa khususun. Jadi antara hadis mu'allal dan hadis syadz itu perbandingan adalah umum dan khusus. Jadi hadis mu'allal umum, hadis syadz khusus. Jadi semua hadis mu'allal belum tentu syadz. Tapi semua hadis syadz sudah pasti mu'allal namanya. Fa kullu haditsin syadz yu'tabaru mu'allun. Setiap hadis syadz sudah pasti mu'all. Hadis syadz itu sudah pasti ada illahnya, tidak boleh diterima. Au yu'tabaru na'un min anwa'il illah, atau salah satu dari illah. Wal hadisul mu'all a'ammu minasyadz, dan hadis mu'all itu banyak macamnya, tidak hanya syadz saja. Jadi tidak semua, misalnya hadis munqati kan belum tentu syadz gitu. Li'anna al-hadis mu'all yadkhulu tahtahu anwa'un ukhra min al-illah katsirah ghairu syujud fashtaraka syadz wal mu'all fil mukhalafati wa tamayyaza syadz 'anil mu'all biiqtirani at-tafarrud wal mukhalafatu ma'an. Jadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi bahwa hadis mu'all itu lebih umum karena dia banyak macamnya. Ada namanya hadis maqlub, hadis mursal, kemudian hadis munqati', kemudian hadis apa lagi? Hadis mudraj. Nah, ini adalah termasuk hadis syadz. Jadi hadis mu'all itu banyak. Nah, sementara hadis syadz itu adalah salah satu dari jenis hadis mu'allun. Wa ghalibul ilal mabniun 'ala al-ikhtilaf. Jadi kebanyakan mayoritas illah itu muncul berdasarkan perbedaan, perselisihan. Yang pertama adalah al-khilafu fil wasli wal irsal. Nah, perbedaan pendapat di antara ahli ilmu, ahli hadis itu mengatakan hadis ini bersambung sanadnya. Sementara yang satu lagi mengatakan mursal, artinya tidak bersambung. Kemudian yang kedua adalah al-ikhtilafu fil waqfi wa raf'i. Kemudian
Yang satu mengatakan hadis ini waqf mauquf. Ini adalah perkataan sahabat. Satu lagi mengatakan ini adalah perkataan Nabi. Kemudian yang satu lagi misalnya perbedaan antara tambahan dan pengurangan. Dia mengatakan ini adalah perkataan sahabat, sementara dia mengatakan ini adalah perkataan Nabi. Kemudian al-ikhtilafu fi ibdali rawin makanan akhar fil isnad. Dia mengganti misalnya di Madinah atau di Mekah atau di mana gitu. Dia mengganti tempat-tempatnya. Nah, ini adalah beberapa penyebab bahwa kenapa terjadi ada illah. Nah, dan itu biasanya muncul dari perbedaan-perbedaan tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa dalail illah, ada namanya al-hadis mu'all, itu kalau kita bisa simpulkan ada yang perlu kita pahami ada 3 macam. Ada yang namanya dalail illah. Dalail illah seperti al-mukhalafah. Nah, al-mukhalafah mau menyelisihi yang lebih sikoh. Itu adalah bukti bahwa dia tuh ada illahnya. Kemudian illah itu sendiri apa? Illah itu adalah nggak kelihatan ya habis spidolnya. Illah itu sendiri adalah seperti misalnya hadisnya adalah munqati bukan mausul. Hadisnya terputus tidak bersambung. Itu namanya illah. Kemudian apa penyebabnya? Penyebab illah itu terjadi. Misalnya tadi misalnya dia itu suka meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Akhirnya apa? Dia dihukumi dia sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak diterima hadisnya. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa yang pertama tadi adalah mengenai apa bukti-bukti illah itu kok bisa diketahui. Ya, memang ini adalah kerjaannya para ahli hadis. Kita sendiri tidak, kalau belum memenuhi syarat tidak boleh mencampuri hal ini. Tapi tentunya harus ahli hadis. Tapi salah satu buktinya untuk kita pemula harus yang bisa kita ketahui adalah apa bukti hadis ini lemah, ada ilahnya, yaitu misalnya dia tafarrud, diriwayatkan hanya dari sendiri, hanya dari seseorang aja, satu orang saja, atau menyelisihi yang lebih thiqah. Kemudian apa itu illah? Yaitu misalnya hadisnya terputus sanadnya. Apa penyebabnya? Misalnya para ulama, para ahli hadis itu melemahkannya atau mengatakan dia adalah orang yang lemah. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV.